Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Sama, Miss Magda juga sehat, semangat, dan selalu bersyukur. Nah adik-adik, hari ini Miss Magda akan mengajak kalian untuk membekali diri dengan satu materi yang berkaitan dengan pekan lalu. Nah, materinya sendiri adalah tentang komunikasi anak kepada orang tua. Hal ini juga dikaitkan dengan pencegahan eksploitasi anak di ranah daring, khususnya eksploitasi seksual. Nah, sebelumnya adik-adik, Miss Magda mau ingetin dulu ya. Untuk kalian yang belum berdoa, silahkan pause video ini, berdoalah sebentar, dan setelahnya lanjutkan untuk menyaksikan atau menyimak video materi pekan ini. Baik adik-adik, setelah kalian berdoa, Miss Magda akan lanjutkan materinya. Dan jangan lupa juga nanti setelah kalian selesai menyaksikan video ini, berdoa juga ya. Berdoa untuk mengakhiri kegiatan mentoring kali ini. Oke, adik-adik dan juga ayah bunda yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi materi hari ini adalah komunikasi antara anak dan orang tua. Kenapa ya Miss Magda penting sekali menyampaikan pentingnya komunikasi ini? Karena tentu saja hari-hari ini ketika kita banyak menghabiskan waktu di rumah ataupun penggunaan teknologi, handphone, laptop, ataupun teknologi informasi lainnya di rumah, tentu saja kita penting untuk mengutamakan berkomunikasi dengan orang tua. Kenapa adik-adik? Karena hari-hari ini banyak orang-orang jahat yang menggunakan kecakapan komunikasi mereka di dunia internet untuk menggunakannya sebagai alat berbuat jahat atau tindakan kejahatan. Nah, salah satunya yang bulan ini Miss Magda mau sampaikan kepada adik-adik ya sejak dini supaya kalian makin cepat mengetahui bahaya, ancaman, termasuk juga waspada adik-adik terhadap ancaman ini, yaitu mengenai eksploitasi seksual anak di ranah daring atau online. Nah, sering-seringlah kamu bercakap-cakap kepada orang tuamu tentang konten-konten yang kamu saksikan, bahkan tentang konten-konten yang seringkali berseliweran di sosial media yang adik-adik ikuti. Bahkan tidak hanya itu saja, seringkali ada orang-orang yang membuka percakapan denganmu melalui sosial media, baik secara jalur pribadi, direct message, ataupun personal atau private chat. Nah adik-adik, hal ini tentu saja baik ya, tetapi alangkah baiknya juga kalau kalian juga menyampaikan hal tersebut kepada orang tua atau mungkin kakak atau orang dewasa yang ada di rumah kamu yang kamu percaya. Mungkin kalaupun tidak di rumah, kamu boleh ceritakan kepada kakak tutor atau kakak mentor di PPA untuk menyampaikan chat ataupun pesan-pesan personal apa yang orang-orang asing kirimkan kepadamu yang mungkin secara pribadi kamu merasa itu nggak nyaman. Kamu merasa itu adalah chatting yang merusak sukacita atau kebahagiaanmu, termasuk juga bahkan meminta kamu melakukan hal-hal yang ya di luar hal-hal yang lazim atau yang biasanya. Nah, eksploitasi seksual anak di ranah daring mulai banyak orang perbincangkan. Sehingga adik-adik harus waspada. Karena sekali lagi anak-anak menjadi sasaran korbannya. Sehingga komunikasi antara orang tua atau orang yang lebih dewasa menjadi sangat penting. Oke, adik-adik masih ingat ya pekan lalu? Apa itu eksploitasi seksual? Apa itu pedofilia? Lalu apa itu manfaat sekaligus ancaman dari kecanggihan teknologi internet yang sekarang marak kita gunakan? Lalu bagaimana Interpol juga memberikan data? Nah, adik-adik boleh saksikan di konten pekan lalu. Hari ini Miss Magda akan melanjutkan ya di bagian ketiga mengenai komunikasi anak dan orang tua, mengantisipasi atau mencegah eksploitasi seksual anak di ranah daring. Nah, adik-adik tentu saja kemarin Miss Magda menyampaikan sampai sisi grooming bahwa orang-orang yang berniat jahat kepadamu, mereka sebetulnya sudah mempersiapkan diri. Mencari tahu kamu siapa, tinggal di mana, kesibukanmu apa, kamu lewat mana kalau pulang, sosial media apa yang kau ikuti, bahkan hal-hal yang kamu sukai, yang sering kamu like, ya, spoiler-spoiler di sosial media, itu mereka gunakan loh adik-adik untuk pendekatan atau mendekati kamu. Jadi kalau di sosial media jangan terlalu detail ya menyampaikan informasi mengenai dirimu. Kemudian, nah
Kalau sekarang Miss Magda mau menyampaikan, sebenarnya di Indonesia ini sudah ada hukum yang mengatur mengenai kejahatan atau kekerasan seksual kepada anak. Sebelum sampai di situ, Miss Magda mau menyampaikan, ada banyak sekali kasus yang ditampilkan oleh media-media pemberitaan tentang bagaimana polisi sigap menangkap para pelaku dan mengamankan para korban dari pelecehan seksual di ranah daring ini. Dan tentu saja polisi juga melacak ya, bahkan juga mencari di mana saja para pelaku ini berbuat ataupun melakukan kejahatannya. Nah, apa saja sih yang menjadi penyebab sehingga eksploitasi seksual anak di ranah daring ini selalu ada, adik-adik? Yang pertama adalah teknologi dengan keberagaman platform meningkatkan kerentanan. Mulai dari kalian mendownload Instagram, Facebook, Twitter, bahkan WhatsApp, Line, mungkin ada yang mendownload Telegram, ada banyak platform yang kita download sehingga tentu saja ini memudahkan para pelaku untuk melacak keberadaan kita dan menjadikan kita sasaran empuk menjadi korban. Selain itu, teknologi membuat anak yang aktif di internet rentan menjadi korban. Jadi, kalau kalian termasuk aktif di internet, hati-hati adik-adik ya. Hati-hati, waspada, dan menjaga diri. Karena kalian menjadi sangat rentan ketika kalian terlalu aktif melalui media internet. Yang ketiga, teknologi membuat anak melakukan tindakan kriminal tanpa disadari. Nah, seringkali kalau kita mengabaikan komunikasi antara anak dan orang tua, kita bisa mengambil keputusan yang salah ataupun tindakan-tindakan yang tanpa kita sadari adik-adik ternyata itu melanggar hukum. Semisal penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu tentu menjadi awal yang tidak baik. Kalau awalnya saja tidak baik, pasti endingnya, apalagi awalnya berbohong, endingnya bisa dipastikan juga tidak baik adik-adik ya. Lalu, hal yang membuat eksploitasi seksual ini makin berkesinambungan adalah terjerat dalam situasi buruk korban pemerasan. Seringkali anak-anak yang menjadi korban diperas oleh para pelaku, baik secara emosional, ditekan, diancam, bahkan mungkin kalian ditakut-takuti ya. Dan ini membuat para korban atau anak-anak sulit untuk melepaskan diri. Kemudian satu lagi bahwa teknologi dapat mengubah korban menjadi pelaku. Tidak heran adik-adik dan ayah bunda, siapa yang pernah menjadi korban dari pelecehan seksual ini, kebanyakan akan menjadi pelaku. Jadi Miss Magda berharap adik-adik makin bijak ya menggunakan internet untuk hal-hal yang positif, pembelajaran, edukasi. Kalau ada orang asing yang berusaha mengontakmu, abaikan saja. Atau sampaikan kepada orang tuamu atau kakakmu untuk mereka juga mengawasi serta melindungimu. Nah, bagaimana negara membuat aturan hukumnya adik-adik? Ya, tentu saja negara membuat aturan hukum terkait perlindungan anak dari eksploitasi seksual di ranah daring ini. Ada banyak undang-undang yang berpihak pada perlindungan anak, bahkan termasuk undang-undang yang mengatur informasi transaksi elektronik atau ITE. Undang-undang juga mengatur mengenai pornografi, lalu juga tentang ratifikasi protokol tambahan tentang penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak. Negara juga memberikan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, secara cepat Miss Magda mau sampaikan bahwa perlindungan hukum anak di dalam undang-undang di Indonesia untuk kita yang menjadi pelaku tentu saja ya, baik itu eksploitasi seksual anak, pelaku perdagangan anak, persetubuhan anak, dan pencabulan anak akan mendapatkan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara, maksimum 15 tahun, denda maksimum 5 miliar rupiah. Selain itu, pemberatan hukuman juga diatur dalam undang-undang mengenai pengumuman putusan hakim, hukuman seumur hidup atau mati, hingga kebiri kimiawi. Nah, ini aturan undang-undang di Indonesia adik-adik. Jadi, kalau kalian menjadi korban, segera komunikasikan kepada orang tua atau kakak-kakak mentor, tutor ya. Komunikasikan pada orang-orang yang kau percaya supaya kamu bisa bebas dan terhindar dari ancaman yang berikutnya. Nah, kemudian adik-adik yang sekarang Miss Magda mau sampaikan adalah kalian bisa loh menyampaikan apa yang kalian alami ini, sampaikan ke kakak-kakak di PPA. Ya, kakak-kakak PPA akan membantu kalian untuk mengkomunikasikan kepada pihak polisi terdekat untuk bisa menolong kalian supaya kalian tidak menjadi korban yang kemudian kalian mengalami hal-hal yang lebih parah ya. Nah, kemudian adik-adik
Sekarang Miss Magda mau berbagi sedikit sebelum kita akhiri, yaitu tentang membentengi diri tentang hal ini ya. Bagaimana kita membentengi atau mengamankan diri kita. Yang pertama, berkomunikasi dengan baik pada siapa? Pada orang tua, pada kakak, pada mentor, tutor ya, kakak rohanimu, saudara yang kamu percaya ya. Berkomunikasilah dengan baik. Kemudian menjaga kerahasiaan pribadi adik-adik. Nah, sebelum terlambat, adik-adik sekarang boleh ya langsung menjaga kerahasiaan pribadi di sosial media. Tidak ada kata terlambat adik-adik. Kamu boleh keluar dari berbagai macam kelompok-kelompok atau grup-grup yang membuat kamu tidak nyaman, yang kemungkinan itu bisa disusupi oleh pedofilia anak ya, atau pedofil. Yang ketiga, menjaga keselamatan diri. Ya, karena menjaga keselamatan diri jauh lebih penting daripada nanti kalian harus terjebak menjadi korban baru menjaga ya. Sedikit terlambat pastinya. Lalu yang keempat adalah membangun jejak digital. Apa itu membangun jejak digital? Artinya adalah kalian adik-adik banyak membaca literasi media yang ada di sosial media atau di internet ya. Jejak digital bicara tentang bagaimana kamu juga meninggalkan tag ataupun orang-orang yang kamu kenal di situ. Ya, kamu boleh screenshot, kamu boleh rekam. Nah, di situ kamu boleh melakukan itu adik-adik sebagai apa? Barang bukti jika suatu saat ada kejahatan yang kamu alami. Ya, boleh screenshot, boleh record screen ya, dan kami lain boleh tulis, boleh catat ya, orang-orang yang mungkin kalian curigai akan menjadi orang jahat ya, yang menggunakan komunikasi internet ini justru menjadikan kalian korban ya. Baik adik-adik, demikianlah mentoring hari ini. Miss Magda yakin sangat bermanfaat. Yuk bangun komunikasi dengan orang tuamu dengan lebih baik. Pesan Miss Magda adalah, ayo tidak usah sungkan melaporkan atau menceritakan, kalau perlu blokir orang-orang yang mengancam kenyamanan dan mungkin sampai membuat kamu gak nyaman ya. Abaikan lalu bisukan. Nah, ini salah satu solusi juga kalau kalian ketemu orang-orang asing ya, yang kemungkinan akan memperalat kalian atau memperdaya kalian sebagai korban seksualitas atau eksploitasi seks anak-anak di ranah daring. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan mentoring hari ini. Sekali lagi, berkomunikasilah kepada orang tuamu dengan baik, jaga hubungan baik, ceritakan apa adanya, dan lindungi dirimu sedini mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.